Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menceritakan kisah nyata tentang karamah Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell serta like dari channel kami Faruk Al-Ridha. Baiklah, akan kami teruskan. Meramal Wahid Hashim. Nafiqah, istri Kiai Hashim Asy'ari, suatu hari ingin sowan ke Kiai Khalil Bangkalan. Kunjungannya ini berharap barokah Kiai Khalil, maka berangkatlah Nafiqah ke Bangkalan dengan membawa bayi Abdul Wahid yang masih dalam gendongannya itu. Pada masa itu daerah Bangkalan sedang musim hujan. Bumi Bangkalan sering gelap gulita dan diselubungi awan hitam. Bahkan daerah tersebut juga sering terjadi hujan deras dengan diselingi kilat saling menyambar seakan meluluh lantakkan bumi. Hujan mengguyur bumi Bangkalan tak henti-hentinya siang dan malam. Dalam suasana seperti itulah Nafiqah tiba bersama bayinya di kediaman Kiai Khalil. Turun dari dokar dengan bergegas Nafiqah pergi ke rumah Kiai Khalil. Assalamualaikum, ucapnya dengan lirih memelas. Ternyata tak ada jawaban, tak ada sautan. Diulanginya sekali lagi. Tetap tidak ada sautan, hampir putus asa. Tiba-tiba Kiai Khalil keluar, menjengukkan kepalanya di pintu. Loh, ini siapa? Tanya Kiai Khalil tak segera mempersilakan masuk Nafiqah yang basah kuyup sambil menggendong bayi itu. Saya Nafiqah, istri Hashim Asy'ari, Kiai, jawabnya agak gemetar, kedinginan. Tidak diduga sambutannya, bukan Kiai Khalil menyuruh masuk, malah menghardiknya. Hei, jangan berdiri depan pintu, ayo keluar sana, tempatmu di sana. Adik Kiai Khalil sambil menunjuk ke halaman rumah yang masih hujan lebat itu. Nafiqah meskipun bingung dengan jawaban Kiai Khalil tetap menuruti perintah. Tentu saja Nafiqah dan bayinya basah kuyup. Kelak kemudian hari perlakuan ani Kiai Khalil kepada Nafiqah adalah sebagai isyarat anak yang digendongnya Abdul Wahid yang dikenal dengan nama Kiai Wahid Hashim, ayah Kiai Abdurrahman Wahid, wafat pada saat hujan lebat turun. Almarhum wafat dalam usia 39 tahun. Pada saat itu tanggal 19 April 1953, Wahid Hashim yang menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dalam perjalanan Jakarta-Bandung. Sesampainya di Cimindi, mobil sedan yang dinaikinya menabrak truk yang berhenti di pinggir jalan. Jiwa Kiai Wahid Hashim tidak tertolong. 3 tamu 1 jawaban. Di antara karamahnya, suatu hari Kiai Khalil kedatangan 3 tamu secara bersamaan. Kiai bertanya kepada tamu yang pertama, "Sampian ada perlu apa?" "Saya seorang pedagang Kiai. Hasil tidak didapat, malah rugi terus-menerus," ucap tamu yang pertama, memohon. Setelah Kiai Khalil memandang sejenak ke arah tamu yang pertama ini, lalu menjawab, "Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyak-banyak istighfar." Pesan Kiai Khalil mantap. Tak lama setelah itu, Kiai bertanya kepada tamu yang kedua, "Sampian ada perlu apa?" Tanyanya seperti yang diucapkan kepada tamu sebelumnya. "Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun, tapi sampai saat ini masih belum diberi keturunan," kata tamu kedua. Setelah memandang kepada tamunya itu, Kiai Khalil menjawab, "Jika kamu ingin punya keturunan, perbanyak-banyak baca istighfar." Tandas Kiai. Kini tiba giliran pada tamu yang ketiga. Kiai langsung bertanya, "Sampian ada keperluan apa?" "Saya usaha tani Kiai, namun makin hari hutang saya makin banyak, sehingga tak mampu
membayarnya, ucap tamu yang ketiga dengan raut muka serius. Jika kamu ingin berhasil dan mampu melunasi hutangmu, perbanyak baca istighfar. Pesan Kiai kepada tamu yang terakhir. Beberapa murid Kiai Khalil yang melihat peristiwa itu merasa heran. Persoalan berbeda tapi dengan jawab yang sama, dengan resep yang sama, yaitu menyuruh perbanyak-banyak istighfar. Kiai Khalil mengetahui keheranan para santri. Setelah tamunya pulang, maka dipanggillah para santri yang penuh tanda tanya itu. Lalu Kiai Khalil membacakan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu. Mendengar jawaban Kiai ini, para santri mengerti bahwa jawaban itu memang merupakan janji Allah bagi siapa yang memperbanyak-banyak istighfar. Memang benar, tak lama setelah kejadian itu, ketiga tamunya semua berhasil apa yang dihajatkan. Polisi mencari pencuri. Di antara karomahnya, Kiai Khalil Bangkalan seperti diskisahkan di bawah ini. Sudah lama polisi memburu seorang pencuri yang malang melintang di sekitar kota Bangkalan. Beberapa cara telah dilakukan, namun hasilnya nihil. Aparat kepolisian hampir putus asa. Mereka kewalahan menangkap pencuri yang satu ini. Tak tahu cara apa yang harus ditempuh. Pada saat kebingungan mencari cara, seorang polisi senior mendapat ide. Polisi senior itu mengusulkan soal ke Kiai Khalil. Setelah dipertimbangkan, akhirnya polisi memutuskan untuk menemui Kiai Khalil. Setibanya di kediamannya Kiai, seperti halnya tamu lainnya, Kiai menanyakan, "Sampian ada keperluan apa?" tanya Kiai Khalil kepada polisi. "Saya memburu pencuri, Kiai. Seluruh kota dan desa sudah dilacak, tapi tak ada hasil. Mohon petunjuk Kiai," ucap polisi dengan penuh harap. Beberapa saat Kiai memandang tamunya, tiba-tiba Kiai memanggil seorang santri dan menyuruh membeli urus-urus. Urus-urus adalah obat yang digunakan untuk cuci perut. Orang Madura menyebut broklat. Kiai Khalil lantas menyuruh polisi yang ada di hadapannya itu untuk meminum urus-urus yang baru dibelinya itu. "Saya minum ini, Kiai," tanya polisi tadi. Tak percaya dalam benaknya apa hubungannya dengan pencarian pencuri. "Ya, minum cepat," tegas Kiai Khalil sekali lagi. Selesai meminum urus-urus, sang polisi disuruh pulang memakai kendaraan umum. Dalam perjalanan pulang, tampaknya urus-urus mulai beraksi. Perut sang polisi mulai mulas-mulas sampai di satu tempat tertentu. Rasa mulas-mulas sudah memuncak. Tak ada jalan lain kecuali berhenti di tengah jalan dan mencari sungai untuk buang hajat. Pada zaman itu di Madura sulit ditemukan WC water closet. Keperluan seperti itu biasanya diselesaikan di sungai. Setelah polisi berhenti, terlihat ada sungai yang tampaknya cukup curam dan dalam. Karena hajat tak bisa ditahan lagi, maka polisi dengan tergopoh-gopoh menuruni jurang tersebut meskipun medannya sangat sulit. Ketika berada di curam yang paling bawah, itulah sang polisi memergoki pencuri yang selama ini dicarinya. Dengan sigap, sang polisi meringkus pencuri dan memborgolnya. Dengan tertangkapnya pencuri itu, polisi baru menyadari maksud Kiai Khalil yang menyuruhnya minum urus-urus. Padahal perutnya normal-normal saja. Rupanya inilah jalan yang harus ditempuh untuk mengetahui dan menangkap pencuri yang selama ini malang melintang di Bangkalan. Demikianlah cerita nyata karomah Kiai Khalil Bangkalan. Semoga menjadi ibrah kepada kita dan mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.